Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan penerapan algoritma untuk sorting dalam dua studi kasus yang berbeda, yaitu pengelolaan neraca keuangan menggunakan merge sort dan analisis data penjualan tahunan menggunakan quicksort. Pertama, dalam sebuah bisnis, pencatatan keuangan yang rapi sangat penting untuk memahami kondisi finansial sebuah perusahaan. Oleh karena itu, kami menerapkan sebuah sistem merge sort untuk menyusun neraca keuangan berdasarkan jumlah saldo dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, yang kedua dalam sektor retail, analisis data juga data penjualan sangat penting untuk mengetahui tren pasar dan merencanakan strategi bisnis. Kami menggunakan Quicksort untuk mengurutkan data penjualan berdasarkan total transaksi sehingga lebih mudah mengidentifikasi pembeli dengan transaksi tertinggi maupun terendah. Dengan metode ini, pengolahan dan pengolahan data dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, kami akan menjelaskan secara detail bagaimana kedua algoritma ini bekerja dalam studi kasus yang telah kami buat. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan yang baru mengenai penerapan sorting dalam dunia bisnis dan juga keuangan. Sebelum masuk ke materi itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Akbar Rizky Saputra dan juga silakan untuk kelompok saya menyesuaikan dengan urutannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lubang Aldiansyah. Saya Muhammad Gibran Musli. Saya Muhammad Sinar Agusta. Saya juga Muhammad Arizik Iskandar. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya, tanpa memperpanjang durasi dan juga keterbatasan waktu, saya akan serahkan materi utama, materi pertama kepada eh, teman saya, yaitu Arizik. Silakan. Eh, Bang Izik, monggo. Perbandingan algoritma merge sort dan quicksort. Algoritma pengurutan digunakan untuk mengatur data secara terstruktur. Merge sort dan quicksort adalah dua algoritma berbasis divide and conquer yang terkenal dalam ilmu komputer. Presentasi ini akan membahas cara kerja, langkah-langkah implementasi, dan kelebihan atau kekurangan masing-masing algoritma. Selanjutnya ada pengertian Microsoft. Definisi Microsoft adalah algoritma pengurutan berbasis divide and conquer. Ia berbagi data menjadi sub-array, mengurutkan sub-array secara rekursif, lalu menggabungkan kembali. Ini mirip dengan berbagai masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil, menyelesaikan masalah yang lebih kecil, dan kemudian menggabungkannya kembali untuk mendapatkan solusi akhir. Adapun yang selanjutnya yaitu langkah-langkah. Yang pertama, divide, yaitu berbagai array menjadi dua bagian hingga elemen tunggal. Yang kedua yaitu conquer, mengurutkan setiap bagian secara rekursif. Yang ketiga yaitu combine, menggabungkan dua bagian yang terurut menjadi array yang terurut. Selanjutnya ya, saya akan serahkan kepada saudara Akbar. Oke, baik, terima kasih rekan saya Muhammad Arizik. Selanjutnya adalah pembahasan dari studi kasus kodenya ya. Jadi seperti yang kita tahu, merge sort itu adalah salah satu algoritma pengurutan berbasis divide and conqueror, akan conquer, sorry, yang membagi data menjadi dua bagian, mengurutkannya secara rekursif, lalu menggabungkannya kembali dalam keadaan terurut. Algoritma ini memiliki kompleksitas waktu ON log n, sehingga cukup efisien untuk menangani data dalam jumlah besar. Itulah saya mengapa memilih untuk mengambil sebuah studi kasus dari ini tuh sebuah neraca keuangan. Oke, data neraca keuangan. Nah, dalam kode ini kita akan terlibat bagaimana market sort diterapkan untuk mengurutkan neraca keuangan berdasarkan jumlah nilai dalam format mata uang rupiah. Saya akan menjelaskan kode ini secara rinci agar lebih mudah dipahami. Penjelasan kode yang pertama pada fungsi format rupiah atau amount. Pada sini ada fungsi def format rupiah, return f rp amount, f replace, dan titik. Nah, fungsi ini itu digunakan untuk mengubah angka menjadi format rupiah dengan pemisahan ribuan menggunakan titik dan tanpa desimal. Itu kenapa saya menggunakan itu? Karena takutnya outputnya tidak jelas ya. Karena semua angkanya itu tersambung.
Oleh karena itu saya menggunakan function ini untuk membantu agar outputnya lebih eh, enak untuk dipandang. Lalu yang kedua ada fungsi dari merge sort data data key. Nah, ini adalah sebuah base case. Jika jumlah elemen dalam data hanya satu atau kurang, maka data langsung dikembalikan karena sudah terurut. Selanjutnya ada pada di sini middle sama dengan len data slash slash 2 left half dan ada right half. Ini adalah sebuah langkah-langkahnya, yaitu adalah sebuah langkah divide. Data dibagi menjadi dua bagian, yaitu left half dan right half. Fungsi merge sortnya juga akan dipanggil secara rekursif pada kedua bagian hingga hanya tersisa satu elemen dalam setiap bagian. Lalu pada di sini ada juga return merge left half dan right half, key. Nah, setelah pembagian selesai dari hasil yang tadi, hasil dari left half dan right half akan dikembalikan ke fungsi merge untuk proses penggabungan. Lalu pada fungsi yang ke berapa ini ya? Ini tuh pada fungsi yang ketiga itu while left eh mohon maaf, left right key result left as an index. Nah, itu tuh list kosong yang akan menampung elemen-elemen yang diurutkan. Left index dan right juga digunakan untuk menelusuri kedua bagian left dan right. Nah, pada bagian Nah, pada bagian while itu while left index sampai bagian else itu adalah menggabungkan elemen. Jika elemen di left half lebih kecil, maka elemen tersebut dimasukkan ke result terlebih dahulu. Jika elemen di right half lebih kecil, maka elemen dari right half yang masuk lebih dahulu. Proses ini berulang hingga semua elemen dari left dan right itu dibandingkan. Nah, setelah itu ada result.extend left left index. Nah, itu adalah menambahkan sisa elemen. Jika memang masih ada sisa elemen di left atau di right, maka semua ditambahkan langsung ke result. Nah, pada sini ada tabel data neraca keuangan. Ini adalah sebuah tabel yang kami buat. Sebetulnya tabel ini ada sedikit apa ya namanya kami modifikasi yang awalnya datanya itu berbeda. Nah, jadi di sini datanya itu disimpan dalam bentuk list of dictionary, di mana setiap dictionary memiliki dua kunci, yaitu ada kategori dan jumlah. Nah, data ini akan diurutkan berdasarkan nilai jumlah. Nah, lalu ada pemanggilan merge sort dan output pada sorted neraca sama dengan merge sort neraca keuangan, key sama dengan jumlah. Nah, data neraca keuangan diurutkan berdasarkan jumlah menggunakan merge sort. Nah, dan yang terakhir pada print kategori ini adalah data yang telah diurutkan kemudian dicetak dalam format table dengan kolom kategori dan jumlah format rupiah. Nah, contoh outputnya ada di sebelah kanan ini. Ini adalah contoh output yang sudah dibandingkan, lalu dipisahkan, sehingga digabungkan kembali sesuai berurutan. Nah, dan juga apabila ingin menjalankan kode ini dengan adanya sebuah table, diharuskannya untuk menginstal package yang bernama pretty table pretty table pada Python untuk sehingga output tersebut terlihat seperti table. Kurang lebih seperti itu untuk kode yang berkesot. Selanjutnya mungkin akan dibahas lagi oleh teman saya ke materi selanjutnya. Oke. Selanjutnya, kelebihan merge sort. Yang pertama, stabil. Merge sort mempertahankan urutan relatif elemen yang sama. Ini penting dalam aplikasi di mana urutan elemen harus dipertahankan. Yang kedua, efisien. Merge sort memiliki kompleksitas waktu O, N, log N. Dalam semua kasus, itu selalu efisien, bahkan dengan data yang tidak tersusun. Yang ketiga, mudah dipelajari. Implementasi merge sort relatif mudah dipahami dan diterapkan, membuatnya cocok untuk menjadi pembelajaran algoritma. Pengertian quicksort. Yang pertama, quicksort adalah algoritma pengurutan berbasis divide and conquer. Ia menggunakan elemen pivot untuk membagi array menjadi dua bagian. Elemen yang lebih kecil dan lebih besar dari pivot. Maka langkahnya yang pertama divide, memilih pivot, membagi array menjadi dua sub-array yang lebih kecil dan lebih besar dari pivot. Yang kedua, conquer, yaitu mengurutkan kedua sub-array menjadi rekursif. Yang ketiga, combine, tidak ada langkah penggabungan eksplisit karena pengurutan dilakukan selama partisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Muhammad Akbar Saputra di penjelasan kode yang berikutnya pada studi kasus data penjualan tahunan toko. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Akan saya persingkat saja karena waktu kita terbatas.
Untuk format awalnya sama, kita menggunakan format amount rupiah untuk mengadakan titik atau koma pada output nanti sehingga tidak berantakan. Lalu untuk dev quicksort ini berubah adalah sebuah function yang akan mengimplementasikan quicksort yang menggunakan pendekatan divide and conquer. Langkah-langkah utama dalam quicksort ini adalah yang pertama menentukan pivot, elemen pertama dari daftar dijadikan pivot, lalu membagi daftar elemen yang lebih kecil dari pivot dimasukkan ke dalam daftar left, sedangkan elemen yang lebih besar atau sama dimasukkan ke dalam right. Recursive fungsi ini pada fungsi quicksort dipanggil secara rekursif pada left dan right, lalu menggabungkan hasilnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk di bagian functionnya. Itu sudah menyangkut pada bagian for if else-nya. Lalu ada juga pada data penjualan. Ini kurang lebih sama datanya seperti tadi ya. Data ini berupa daftar kamus list of dictionary lagi yang menyimpan informasi tanggal transaksi, nomor order, nama pembeli, dan total penjualan. Yang berarti pada tanggal 3 Desember 2019 udah makmur melakukan transaksi dengan total penjualan 22 juta. Nah, lalu ada di sini ada penyortiran dengan quicksort. Fungsi quicksort data penjualan dipanggil untuk mengurutkan daftar berdasarkan total penjualan dalam urutan menaik. Nah, eh dan untuk sisanya itu adalah sebuah printnya ya, dan itu menyesuaikan dengan kode di atas tadi. Itu adalah tanggalnya, ordernya, pembeliannya, juga total penjualannya. Dan untuk yang for data inserted itu adalah untuk mengsorted semua datanya juga. Dan juga jangan lupa untuk menggunakan ini harus mempunyai pretty table. Sebetulnya bisa, tapi tidak akan berbentuk dalam sebuah table. Dan contoh outputnya ada di sebelah kanan ini, data yang sudah terurut tadi. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu untuk penjelasan kode yang kedua ini. Selanjutnya materi akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Kan? Oke, selanjutnya yaitu kelebihan dari quicksort. Yang pertama yaitu efisien. Quicksort memiliki kompleksitas waktu rata-rata O n log n. Ini cepat dan efisien untuk data besar. Yang kedua, in place. Quicksort dilakukan in place, yaitu mengurutkan data di tempat tanpa membutuhkan memori tambahan. Yang ketiga, fleksibel. Quicksort dapat dioptimalkan dengan memilih pivot yang berbeda, menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam beberapa kasus. Selanjutnya yaitu kekurangan quicksort. Yang pertama yaitu tidak stabil. Quicksort tidak mempertahankan urutan relatif elemen yang sama. Ini mungkin bukan pilihan terbaik untuk aplikasi yang membutuhkan stabilitas. Yang kedua, kompleksitas kasus terburuk. Quicksort memiliki kompleksitas waktu ON kuadrat 2, ON 2, ON ON pangkat 2 dalam kasus terburuk ketika pivot yang dipilih tidak optimal. Yang ketiga, sulit dipelajari. Implementasi quicksort sedikit lebih kompleksitas daripada mergesort, sehingga mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk dipahami. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aldi. Oke, di sini ada perbandingan algoritma dari kriterianya Mergesort dan juga Quicksort. Jadi pada kriteria metode ini, pada Mergesort menggunakan divide and conquer, pada Quicksort itu menggunakan divide and conquer. Sama berarti. Lalu yang kedua ada kriteria kompleksitas, menggunakan Mergesortnya adalah O n log n, dan pada Quicksort menggunakan O n log n rata-rata O n kuadrat terburuk. Lalu ada stabilitas, Mergesortnya itu stabil dan Quicksortnya tidak stabil. Lalu untuk perbandingan yang keempat, penggunaan memorinya nih. Mergesort itu memerlukan memori tambahan, sedangkan Quicksort tidak memerlukan memori tambahan. Dan untuk kecepatannya, Mergesort konsisten pada database besar, sedangkan Quicksort cepat untuk dataset kecil. Baik, untuk kesimpulan dan sarannya, dalam pengolahan data keuangan dan penjualan, metode pengurutan yang digunakan memainkan peran penting untuk efisiensi dan akurasi analisis. Pada tabel neraca keuangan, algoritma Mergesort digunakan karena kemampuannya dalam menangani data yang besar dan kompleks, seperti aset, kewajiban, dan modal, yang membutuhkan pengurutan stabil serta pengelompokan terstruktur. Dengan Mergesort, data dapat diproses secara efisien tanpa mengorbankan integritas informasi, sehingga menghasilkan gambaran yang akurat tentang posisi keuangan perusahaan. Lalu yang kedua ada, di sisi lain, pada tabel penjualan algoritma, Quicksort diterapkan karena efisiensinya dalam mengurutkan data yang lebih dinamis, seperti tanggal transaksi, total penjualan, dan nama pembeli. Quicksort lebih unggul dalam situasi di mana data sering berubah dan membutuhkan pengurutan cepat untuk analisis langsung. Sebagai contohnya yaitu identifikasi pembeli dengan penjualan tertinggi atau toko sejahtera, dan pembeli dengan kontribusi terkecil atau pasar tradisional. Dapat dilakukan dengan mudah menggunakan pendekatan ini.
Secara keseluruhan, penggunaan Mergesort pada tabel neraca keuangan memastikan pengolahan data yang terstruktur dan stabil, sedangkan Quicksort pada tabel penjualan memungkinkan pengurutan data yang cepat dan responsif. Kombinasi kedua algoritma ini mendukung perusahaan dalam menganalisis data keuangan dan operasional secara optimal untuk pengambilan keputusan strategis. Lalu pilihan algoritma pengurutan bergantung pada persyaratan spesifik aplikasi seperti stabilitas, kompleksitas waktu, dan kebutuhan memori. Dan keunggulan Mergesort di sini yaitu Mergesort lebih unggul dalam stabilitas dan efisiensi, cocok untuk data yang memerlukan pemeliharaan urutan relatif. Lalu untuk keunggulan pada Quicksort ini, Quicksort menonjolkan dalam efisiensi dan fleksibilitas, contoh untuk data besar dan persyaratan ruang yang terbatas. Oke, baik, terima kasih teman-teman saya yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir pada malam ini. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan mengenai penerapan Microsoft dalam pengelolaan neraca keuangan serta Quicksort dalam analisis data penjualan tahunan. Dari studi kasus yang telah kami bahas, dapat disimpulkan bahwa algoritma sorting memiliki peran penting dalam menganalisis data secara efisien, baik dalam dunia akuntansi maupun bisnis retail. Microsoft dengan metode pembagian yang sistematis sangat efektif untuk mengurutkan data dengan jumlah yang besar dan kompleks. Sementara itu, Quicksort memberikan keunggulan dalam kecepatan pemrosesan, terutama ketika digunakan pada data yang sudah terstruktur sebagian. Dengan implementasi kedua algoritma ini, pengelolaan data keuangan dapat penjualan dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan terorganisir, sehingga membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam dunia bisnis. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen serta teman-teman atas perhatiannya pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih karena telah hadir pada Zoom ini. Sekali lagi, kami juga terbuka untuk kritik dan sarannya. Terima kasih. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.